Halo teman-teman, jumpa lagi bersama gue Satnan. Kali ini gue akan membahas soal Timnas U16 Indonesia yang berhasil menjadi juara Piala AFF U16 2022. Ya, akhirnya Alhamdulillah Timnas U16 Indonesia berhasil menjadi juara Piala AFF U16 2022 setelah menaklukkan Vietnam pada laga final yang berlangsung di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Jumat 12 Agustus 2022 malam waktu Indonesia Barat. Pada laga tersebut, Timnas U16 yang dilatih oleh Coach Bima Sakti berhasil menang dengan skor tipis 1-0 lewat gol Muhammad Kafiato Rizky pada menit 45+2 alias masa injury time babak pertama. Dengan keberhasilan ini, maka total Timnas U16 Indonesia sudah berhasil meraih 2 kali gelar juara Piala AFF U16 setelah sebelumnya berhasil meraih juara pada 2018 ketika Timnas U16 dilatih oleh Coach Fahri Husaini. Yang menarik selepas pertandingan adalah ada rasa haru, rasa bangga yang terluapkan dari para pemain maupun official tim maupun para pengurus PSSI setelah pertandingan, terutama Coach Bima Sakti yang terlihat jelas dalam tayangan siaran langsung meneteskan air mata, begitu haru, begitu bangga terhadap pencapaian skuad asuhannya di laga ini. Bahkan setelah pertandingan dia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemain maupun staf pelatih, keluarganya yang sudah mensupport, dan juga bangsa Indonesia yang terus memberikan dukungan penuh kepada Timnas U16 Indonesia sepanjang turnamen ini digelar. Kemudian dia juga langsung mengingatkan para pemainnya untuk tidak terlena setelah keberhasilan ini, karena kedepannya masih ada event-event selanjutnya yang juga tidak kalah bergengsi, yaitu yang terdekat adalah kualifikasi Piala Asia U17 2023 yang akan berlangsung pada Oktober nanti. Kebetulan untuk kualifikasi kali ini Indonesia akan kembali menjadi tuan rumah grup B, yang mana itu diisi oleh Malaysia, Palestina, Guam, dan juga Uni Emirat Arab. Kualifikasi Piala Asia U17 akan digelar pada 1 sampai 9 Oktober 2022. Maka dari itu, Coach Bima Sakti mengingatkan para pemainnya untuk tetap rendah hati dan semoga tim ini bisa terus berkembang nantinya. Apalagi lawannya akan dihadapi pastinya akan lebih berat di kualifikasi Piala Asia nanti. Terlebih dalam segi persiapan juga Coach Bima Sakti sudah merancang ternyata bersama dengan PSSI terkait program selanjutnya, baik untuk uji coba maupun TC nantinya, dan dia berharap ada uji coba luar negeri ya, ataupun uji coba internasional yang bisa dijalani oleh timnya. Tadi juga Coach Bima Sakti sempat menyebut di dalam sesi jumpa pers kalau kemungkinan akan beruji coba dengan Qatar salah satunya. Namun terlepas dari itu, kita harapkan dengan persiapan yang lebih matang tim ini mampu lolos ke Piala Asia U17 yang nantinya di Piala Asia U17 nanti juga mampu lolos ke babak 4 besar yang otomatis mendapatkan tiket ke Piala Dunia U17. Ya, itu dia bagaimana program-program dari Coach Bima Sakti yang diharapkan bisa berjalan dengan baik ya, karena kita tahu bahwa jelang event Piala AFF U16 kali ini memang Timnas U16 kita tidak banyak mendapatkan lawan uji coba, bahkan hanya bisa uji coba dengan tim-tim lokal gitu, dan diharapkan pada kualifikasi nanti ataupun jelang kualifikasi Piala Asia U17 nanti secara persiapan tim ini bisa semakin baik, yang tentunya bisa menghasilkan prestasi lagi bagi skuad Garuda Muda gitu. Mau TC di luar negeri maupun mau TC di dalam negeri juga tidak masalah, yang penting tim ini bisa mendapatkan lawan uji coba yang berkualitas ya. Itu sih yang diharapkan oleh Coach Bima Sakti. Kemudian bagaimana komentar dari pelatih Vietnam gitu selepas pertandingan? Pelatih Vietnam sendiri, Nguyen Quoc Tan, juga menyebutkan sebenarnya dia senang dengan permainan timnya gitu, bermain dengan penuh semangat walaupun dapat tekanan ya dari fans Timnas Indonesia sepanjang pertandingan dan juga dari wasit katanya. Jadi dia menyebut ada ya mungkin tekanan juga yang diberikan oleh wasit gitu terhadap para pemainnya. Ya merasa mungkin ada berat sebelah juga gitu ya, itu wajar lah gitu, ada komentar seperti itu dari tim yang kalah ya kalau menurut gua. Terus dia menyatakan timnya sudah melakukan ataupun mencoba yang terbaik dalam pertandingan di laga final tadi dan sudah mencoba 100%. Tapi ya memang
timnya masih belum dinaungi keberuntungan, dan dia menjadikan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi skuad asuhannya. Dan target selanjutnya adalah sama seperti timnas U16 Indonesia, timnya akan dipersiapkan untuk kualifikasi Piala Asia U17 2023 yang akan berlangsung Oktober nanti. Kemudian yang menarik adalah selepas pertandingan tadi, juga Ketua Umum PSSI Bapak Muhammad Iriawan juga melakukan jumpa pers setelah jumpa pers kedua pelatih dan juga pemain dari masing-masing tim dari Indonesia dan Vietnam. Tadi Ketua Umum PSSI juga bersama-sama dengan Bapak Menpora melakukan jumpa pers. Kemudian di situ juga disebutkan oleh Bapak Muhammad Iriawan, bonus untuk para pemain timnas U16 ini akan diberikan sebesar 500 juta rupiah. Untuk seluruh tim sih, ini memang bukan untuk masing-masing pemain ya. Jadi setelah sebelumnya dia sempat memberikan bonus 100 juta pas lolos ke semifinal, kemudian lolos ke final diberikan bonus 150 juta, dan saat ini ketika menjadi juara diberikan lagi bonus 500 juta oleh Bapak Muhammad Iriawan. Dan Bapak Menpora Zainuddin Amali sendiri juga tadi menyebutkan dalam sesi jumpa pers juga berharap tim ini bisa terjaga kekompakannya dan juga kesolidannya, dan akan terus dijaga hingga akhirnya bisa menjadi andalan bagi timnas Indonesia di masa depan. Ya, kita harapkan tim ini bisa terus berkembang dengan baik, konsisten, bahkan bisa lebih berkembang lagi, tidak layu lagi sebelum berkembang gitu. Maksudnya tidak cepat pudar ya seperti senior-seniornya gitu ya. Pastinya ya namanya di sepak bola ada hukum alam juga, pastinya ada yang up and down gitu, dan kita harapkan para pemain ini tetap membumi dan tetap berprestasi hingga akhirnya nanti tidak banyak yang berubah ya untuk bisa masuk ke skuad timnas senior kita, ataupun minimal di skuad untuk kualifikasi Piala Asia U17 nanti, hingga akhirnya nanti mereka berlaga di Piala Asia U17, kemudian kalaupun lolos ke Piala Dunia U17 dan seterusnya hingga ke level U19 gitu. Ya, kita harapkan itu bisa terus terjadi di skuad timnas U16 kita. Gue ucapin selamat sekali lagi buat timnas U16 Indonesia, selamat Coach Bima Sakti untuk prestasinya membawa tim ini menjadi juara. Begitu juga staf pelatih lainnya, Coach Marcus Horizon, Coach Indrianto Nugroho, Coach Firmansyah gitu, dan staf pelatih lainnya yang sudah ikut bersama-sama berjuang membawa tim ini menjadi juara. Oke, sekian dulu konten gue kali ini. Terima kasih buat kalian semua. Gue Rasatnan, sampai jumpa lagi.